Jun. Ada event tadi. Mantap kan main kadang. Sudah ya, HP-nya sudah diposisikan. Perut aman? Sudah sholat semua? Kita terus semua tadi siap kita lanjutkan perjalanan hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sudah 2 piring ya, sudah kenyang, sudah sholat, wajahnya sudah seger semua, tinggal kita selesaikan dulu urusan kita ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih tetap bertemu dalam acara yang luar biasa. Kalian diberikan pelatihan dan edukasi sekaligus pengalaman baru tentang apa? Yang pertama tadi materi apa yang disampaikan Pak Sabah? Pak Sabah? Baik, jika Pak Irul tadi membukanya dengan memperkenalkan diri, nama saya ini, tadi masih harus kenalan. Sudah cukup terkenal. Sudah ada yang mengenal sendiri. Jika Pak Irul tadi membukanya dengan tepuk apa? Tepuk 1, tepuk 2, kemudian tepuk 3. Coba saya sekarang mau coba dengan tepuk yang tepuk pramuka. Bapak ini nggak bisa tepuk. Baik anak-anak. Halo. Sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan dulu biar sama-sama enak ya. Terus kita tuh biar kesini itu nggak apa ya, biar ada hasilnya, biar nggak capek-capek kesini duduk sampai ngantuk-ngantuk tapi nggak dapat apa-apa. Kan emang. Jadi sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan. Apa kesepakatannya? Yang pertama, apa? Terserah dia ya. Jadi kesepakatannya ketika diskusi, selama jalannya diskusi, tolong disimak. Satu. Yang kedua, jangan bermain HP. Yang mana? Bila sudah dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai. Maaf ya Baris, Pak Doni mendahului. Ya, tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesepakatan yang pertama, tolong jaga kondusivitas. Yang kedua, jangan bermain HP. Yang ketiga, saya ini diskusi ini aktif, tidak satu arah saja. Tidak hanya Pak Doni ini saja ngomong. Ya, bosan dua dengar suara saya yang ya, di kelas sudah ketemu, di sini ketemu lagi dan ngomong sendiri terus. Ya, jadi saya minta aktifan kalian untuk merespon, memberikan umpan balik dari apa yang kita dapatkan hari ini. Kita akan belajar, sama-sama belajar tentang sesuatu yang pastinya akan kalian butuhkan di baik di sekolah maupun di dunia luar negeri. Terlebih untuk meningkatkan karir dengan melalui komunikasi bahkan presentasi. Setuju ya? Setuju. Bisa dimulai? Sudah. Terus mau ngapain kita? Diam-diaman. Oh iya, dibantu sama Pak SB. Terima kasih Pak SB. Efeknya ngapain? Ya, kita diskusi saja. Biar apa ya? Kalau kalian mendengar kata presentasi, mendengar kata materi,
belum lihat materinya saja sudah pusing ya. Tapi kalau kita diskusi, kita saling sharing, kalian lebih rileks. Tidak sampai kepikiran. Coba. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Jawab. Dia tanya. Coba. Ekspresif aja. Ya, jadi gini, dalam komunikasi itu ada yang namanya spontanitas dan kecepatan berpikir ya, responsivitas seseorang. Ketika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak kalian duga-duga, entah itu perkataan, entah itu WhatsApp, entah itu telepon, kalian harus cepat mencapai informasi tersebut dan menentukan langkah apa yang harus kalian lakukan. Seperti kayak barusan, Ella bertanya, kenapa manusia butuh komunikasi? Ditangkapkan oleh si Waris harus bisa cepat mencerna apa yang ditanyakan oleh si Ella sehingga bisa menjawab. Dan itu perlu latihan. Oke, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu. Hari ini tanggal 11 September 2025 ya. Komunikasi pertama kalian di jam berapa? Siapa? Yang pesan-pesan. Jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Kamu bangun jam 5. Berarti selama jam 5 sampai jam 6 itu kamu ngapain? Berbahan. Terus? Sholat. Kalian kan harus tahu dulu apa yang namanya macam komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu apa sebetulnya? Percakapan, kemudian apa lagi? Apa? Percakapan katanya. Terus apa lagi? Hah? Ya, percakapan juga kan berarti ya. Apa lagi? Interaksi, ya. Apa? Numerasi. Penyampaian pesan, apa lagi? Oke, perlu saya luruskan. Konsep dari komunikasi itu bukan hanya bercakap-cakap, bukan hanya mengirim WA, bukan hanya menelpon, bukan hanya rakor-rakor mengenai temannya, bukan hanya itu. Oke, komunikasi itu siapa? Ya, terima kasih sudah diingatkan. Pointer. Belum, masih di ruangan dulu. Konsep dalam komunikasi adalah penyampaian pesan. Ya, penyampaian apa? Pesan, dan pesan itu tidak terbatas hanya lewat suara, kemudian teks, tulisan, ataupun hal yang tampak. Tapi hal yang tidak tampak bisa dikatakan dengan komunikasi. Gitu. Jadi bangun jam berapa? Jam 5. Terus habis bangun apa ya? Tidak sholat. Tidak sholat. Oh, kalau udah PMS sholat. Sholat itu komunikasi bukan? Jadi semenjak kalian bangun dari tidur, kalian sudah berkomunikasi. Kamu bangun tidur kan? Alhamdulillah saya masih bisa bangun. Kamu mengucapkan alhamdulillah, berarti sudah komunikasi. Mendekatkan diri kalian dengan sampai pencipta. Ditambah lagi setelah itu kamu mandi, ambil wudhu, kemudian sholat,
komunikasi. Setelah itu kamu keluar kamar membantu orang tua, itu komunikasi, menyampaikan informasi secara verbal. Itu ya. Jadi jangan batasi komunikasi itu hanya kalian anggap sebagai berbicara, kirim surat, kirim WA, dan teman-temannya. Dan pertanyaannya belum terjawab, kenapa manusia butuh komunikasi? Ayo, saya bisa jawab dulu. Karena manusia harus sosial. Kalau manusia harus komunikasi. Kenapa? Biar ada lawan bicara. Ada atau mengatakan no communication no live. Jadi orang tidak berkomunikasi tidak hidup. Mati berarti sudah. Ketika orang putus komunikasi, orang sudah tidak bisa berkomunikasi, berarti orang itu sudah. Dan supaya orang hidup, apapun yang kamu lakukan selama kamu bergerak itu sudah merupakan komunikasi. Apalagi kalau kamu berangkat sekolah ya, komunikasinya masih sangat bagus sama orang tuanya. Wah, samanya sudah habis, jangan membunuh ya. Jadi kenapa manusia berkomunikasi? Apa? Karena selama manusia hidup pasti akan berkomunikasi. Kalian catat di sini, tidak boleh di situ, di sini itu boleh. Nanti di akhir akan ada pertanyaan dan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep dasar komunikasi? Kita akan apa sih konsep dasar komunikasi itu? Ini konsep dasar komunikasi yang coba, ada yang bisa menerjemahkannya? Konsepnya apa? Ya, penyampaian pesan atau ide. Jadi konsep dasarnya itu, entah itu antara manusia dengan manusia dan manusia dengan dan lain itu komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan seni menyampaikan pesan secara efektif. Sudah? Saya lanjut. Nah, jadi konsep dasar komunikasi itu orang berkomunikasi, misalkan si Ella bicara sama Billy, Ella ini menyampaikan pesan kepada Billy. Ella ini disebut dengan komunikator ya, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian si Billy ini berarti menjadi seorang komunikan atau yang menerima pesan. Antara komunikator dan komunikan ini tujuan utamanya adalah mendapatkan proses komunikasi yang efektif. Bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik komunikasi yang bisa dibilang efektif itu? Kita bisa menyampaikan komunikasi efektif itu bagaimana? Satu, pesan dapat tersampaikan. Dua, apalagi bisa dikatakan efektif? Pesan tersampaikan. Satu ya. Dua, apalagi? Yang ada di pikiran itu keluarkan sudah. Kemudian memahami berarti pesannya tersampaikan. Ya. Kemudian sama kan. Terus kalau si Ella tanya ke Dini bakal jawab nggak? Dini, sana Jadi ada respon atau umpan balik dari komunikannya. Kemudian ada apa lagi? Kode. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu betul yang disampaikan Rafifa tadi bahwa pesannya dapat tersampaikan dan idenya juga dapat tersampaikan. Jadi informasi apa si komunikan dapat informasi, si komunikator dapat menyampaikan ide. Itu sudah efektif. Entah bagaimanapun caranya. Tapi
Untuk mendapatkannya kita perlu ikhtiar, tidak serta-merta semua komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Pasti banyak godaan-godaan dan coba-cobaan. Betul nggak? Seperti perjalanan hubungan kita itu. Ya kan? Pasti. Apa kira-kira yang menjadi penghambat terbesar ketika orang komunikasi? Pernah nggak kamu lihat dua orang atau lebih sedang duduk bersama-sama, kemudian mereka saling diam saja, tidak ada kata-kata pun keluar, kemudian pernah? Apa yang terjadi? Kira-kira mereka sedang berkomunikasi atau tidak? Tidak. Ya. Kemudian pernah tidak kamu melihat dua orang temanmu sedang berbicara? Pertama-tama bicaranya itu enak ya ngobrol, tapi lama-lama jadi lebih tinggi, tambah tinggi, terus lekas. Pernah? Nah. Ini mungkin sering sudah pernah saya sampaikan, terutama di anak kelas 11. Bentuk-bentuk komunikasi, kemudian relasi dalam komunikasi itu ada apa aja, kemudian media komunikasi itu ada apa aja. Mungkin kalian masih ingat, terutama yang kelas 11 AT ya, pernah saya ajar ya. Coba kalian simak sambil kita nonton ada bosan dari Pak Buni dulu ya. Bosan ya? Oke, cuma sampai di sini berarti Pak bosan. Bentuk komunikasi itu ada dua yang biasa kita gunakan sehari-hari, verbal dan verbal. Ada yang tahu kalau verbal itu kayak apa? Ayo, masa sudah lupa? Verbal. Pak Doni ini di sini sedang pegang mic, kemudian bicara itu komunikasi apa? Verbal. Verbal. Kemudian misalkan si Desta WA si Dini, itu komunikasi apa? Apa? Yakin verbal. Ini saya perluas lagi. Komunikasi verbal itu bukan hanya suara yang dikeluarkan untuk menyampaikan pesan, tapi juga bisa berupa tulisan, bisa berupa pesan yang dikirim, bisa berupa surat, ya, voice dan sebagainya. Yang penting pesan itu disampaikan secara langsung kepada komunikan kita. Misalkan saya mau ngabari kelas saya bahwa saya sedang sakit, saya tidak masuk. Bisa saya telepon, itu verbal, karena kita menyampaikan secara langsung. Bisa kirim surat, itu juga verbal, tapi dalam bentuk tertulis. Jadi verbal itu juga bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Silakan Ibu, selamat datang Ibu. Kemudian yang kedua non verbal. Kalau non verbal itu apa berarti? Kalau yang verbal tadi itu menyampaikan secara langsung, kalau non verbal kan verbal tadi. Kamu dengarkan kan? Apa bagi kalau non verbal? Apa? Isyarat. Orang yang pernah bicara gitu. Ya, itu verbal mereka. Karena mereka tidak bisa menyampaikan kata-kata, tapi dia memberitakan gerakan secara langsung. Nah, kalau verbal apa berarti? Bercerita dengan teman, Itu verbal, kan ngomong cerita. Gimana? Kalian pernah lihat orang, misalkan temanmu lah sedang presentasi pelajaran matematika ada di depan kelas, kemudian dia gini, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat anak itu? Yang ada di pikiran itu apa? Ngetek, goblok, ya kan? Itu sebuah komunikasi non-verbal secara tidak langsung disampaikan oleh seseorang kepada audiensnya, kepada komunikannya.
Oh, ya. Dan lagi orang berbicara itu berkomunikasi itu saya bilang juga berubah. Salah satunya itu tadi. Ketika kita berbicara juga, wah, kita pingsan habis makan 2 piring, ya kan? Wudhu terus sholat dan itu pingsan. Baik, kalau sudah sampai sana ada super balik. Ya sama datang juga buat banyak sponsor ya ini. Apa biar ini biar tambah ramai. Kemudian yang kedua ada yang namanya relasi dalam komunikasi. Relasi dalam komunikasi. Kamu tahu relasi? Relasi apa? Mitra, ya mitra kita. Mitra kita itu bisa disebut teman, pokoknya orang lain yang berhubungan dengan kita. Mitra komunikasi kita bisa dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi personal dan apa satunya? Publik. Bedanya di mana? Personal. Jadi kalau personal itu apa? Itu orang ke orang secara pribadi dan komunikasinya, kontennya yang disampaikan berkaitan dengan ya 2 orang itu antara komunikan dan komunikatornya itu. Entah itu masalah dia curhat tentang mantannya, ya. Dia curhat burungnya sakit karena keleletan salah tadi, ya. Secara personal, orang ke orang, dan kontennya pun bersifat ya personal, urusanmu dan urusanku gitu, bukan urusanku dan mereka, bukan. Kecuali aku kau dan dia, ya. Dalam soal itu personal. Itu ya personal, masuk. Dipahami? Yang kedua, komunikasi publik. Contohnya, mereka maksudnya. Ini tepuk tangan dulu untuk Mas Hasan. Kayak Pak Doni ini. Itu komunikasi publik. Ya, jadi kalau personal tadi komunikasinya antara satu orang dan orang lain, kemudian kontennya juga tentang apa ya masalah personal masing-masing. Tapi kalau publik ini seseorang yang berbicara ataupun menyampaikan sesuatu dengan kalau personal tadi antara personal itu personal, kalau komunikasi publik itu penyampaian informasinya bersifat publik untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kata Faris tadi, siapa yang Pak Doni ini? Ngomong di sini udah dengarkan banyak, kemudian informasi yang saya sampaikan itu untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk Desta, bukan hanya untuk si Faris, bukan, itu untuk semua orang. Jadi itu publik, komunikasi publik. Apalagi contohnya komunikasi publik. Kami mau semalam sebelum tidur buka WA di grup kelas masing-masing ada pengumuman apa? Masa ada pengumuman? Terus kalau di sini sekarang nih dapat info dari mana? Misalkan nih kamu baca grup kelas, kemudian di grup kelasmu ada sebuah pengumuman yang mengatakan besok untuk pakai busana muslim memperingati Maulid Nabi. Itu komunikasi bukan? Komunikasi apa? Publik. Bukan hanya berbicara seperti Pak Doni, karena ini komunikasi secara verbal, ya, secara lisan maupun secara langsung. Komunikasi publik juga bisa dilakukan dengan cara tertulis, satunya dengan pengumuman, dengan surat edaran. Kemudian kalau kamu jalan di pinggir-pinggir jalan, ada baliho besar, sponsor sampir misalnya, atau iklan rokok jeruk misalnya. Itu apa? Termasuk apa itu? Komunikasi publik.
Meskipun dia tidak mengumumkan secara langsung, dia hanya naruh itu saja, itu sudah merupakan sebuah komunikasi yang bersifat bukti. Oke, nah ini sudah mulai jenuh. Masuk. Ini media yang dulu terakhir ini media komunikasi. Kita komunikasi itu menggunakan media sebagai alat bantu memperlancar komunikasi kita. Ya, bayangkan kalau Pak Doni ngomong komunikasi dengan kalian ini, kemudian yang belakang itu akan ada tanda bentuk ini. Ya kan, tidak ada yang suaranya keras oke-okean kelihatannya, ya kan? Gitu ya. Itu salah satunya untuk membuat komunikasi kita menjadi efektif. Kita juga bisa menerapkan menggunakan beberapa alat bantu ini. Yang pertama suara, tulisan, gambar, atau bahkan video informasi. Ya. Kenapa Zen? Video. Kamu nonton video malah tidak dapat informasi, cuma nonton aja, karena gitu. Ya, saya lanjut. Ya. Oh ini pertanyaannya keluar lagi, saya tanyakan tadi. Masih ingat kan ya? Masa baru berapa menit sudah lupa? Komunikasi berjalan efektif apabila baru tidak sampai 5 menit sih. 5 menit ini. Apabila komunikan mendapat pesan dengan baik. Ya masih ingat. Gak tepuk tangan ya, karena dia mengingat. Oke, jadi komunikasi yang berjalan dengan itu apabila pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Si penerima pesan mendapatkan pesannya, si komunikator bisa menyampaikan aspirasinya atau ide-idenya. Nih, ini ada sesuatu yang juga kalian butuhkan, pemahaman yang harus kalian pahami juga. Kalian adalah SMK, ada suatu masa dan suatu ketika. Kalian memasarkan produk kepada orang luar, entah itu di warga sekitar, entah itu kantor-kantor. Biasanya kalian menyampaikannya dengan kata-kata apa ketika menawarkan produk itu? Halo Bu, ya komisi, saya menawarkan produk, gitu ya. Produk ini terbuat dari bahan-bahan alami, tidak mengandung pengawet. Nama produk ini adalah roti isi pisang. Pisangnya pun diinformasikan di Inggris. Saya manis seperti saya. Itu kan presentasimu itu kan, kamu sudah buat presentasi dengan baik, menyampaikannya sudah dengan apa ya? Dengan ini apa namanya? Sebaik mungkin. Tapi respon yang kalian dapatkan tidak sesuai harapanmu. Oh, mohon maaf Mbak, tidak. Apa yang terjadi? Hah? Kecewa. Apa lagi? No, tidak. Sebagai seorang komunikator yang baik, apapun respon yang kita dapatkan, kalian harus bisa menerima konsekuensinya. Terlebih lagi dalam komunikasi bisnis seperti yang kalian lakukan tadi, ketika berjualan tadi. Ya. Kalian mendapatkan respon dari si komunikator itu sudah sebuah komunikasi dua arah yang efektif, meskipun jawabannya tidak mau beli. Ya, mungkin saja mereka bukan tidak mau beli, tapi mereka belum membutuhkan. Tapi karena kalian mempresentasikannya dengan baik, dengan bahasa yang sopan, sangat jelas, suatu ketika mereka membutuhkan barangmu, mereka akan dengan mudah mengingatnya. Itu loh, kemarin anak orang tua jualan roti, kita beli di sana saja. Ya kan? Asalkan ketika kamu menyampaikan informasi yang kamu punya itu, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan jelas.
kemudian tawarkan apa yang kamu miliki itu sebaik-baiknya. Jadi ketika umpan balik yang kamu dapatkan itu tidak sesuai harapanmu, ya jangan terus tunjuklah kok tak jual kan, tak baju gitu. Bukan seperti itu, terutama di bisnisnya. Apalagi baru pertama, bakalan menguras pikiran dan energi sekali. Ada yang nangis sampai ya karena sudah jam 2 waktu itu masih jam 2 gitu. Ada dengan relawan ini. Ada di situ kalian bisa belajar apa sih yang membuat roti saya tidak laku, masih banyak sisanya. Bukan tidak karena tidak enaknya, tidak enak tahu dari mana belum mencoba ya. Ya mungkin saja mereka belum membutuhkan. Kemudian yang kedua mungkin saja mereka sudah kenyang karena sudah makan roti di tempat lain dan sebagainya. Dan itu bisa kalian membuat senjata ketika mempersekusi tubuh kalian. Respon ya. Oh iya, sebelum saya lanjut, di sini pernah ada yang jualan ya, yang berwirausahaan apa ya, produktif ya olahraga. Kemudian kamu dapat respon yang sangat tidak enak di hati maupun di telinga. Ada kata-kata apa? Kata-kata atau sikap atau apa? Bunda malah gitu. Apalagi? Ditawar. Oh itu tidak enak. Tidak enak ditawar. Oh, apa tadi? Pahit gitu ya. Nah ini kita kunci. Ada kemahalan, rasanya pahit, kemudian masih ditawar. Itu anggap saja sebagai kalian merupakan sebuah masukan untuk kalian untuk memperbaiki produk ini. Pahit dari mana ya? Jadi kamu harus berbenah gimana caranya lebih profesional lagi ketika prosesnya sehingga di kemudian hari kamu bisa meyakinkan lagi si pembeli itu ini sudah tidak main lagi. Dan itu dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik juga secara interpersonal, personal antara penjual dan pembeli. Mendengarkan, coba kalian simak tulisan yang merah aja dan besar. Mendengarkan merupakan gimana bahasa komunikasi. Kenapa demikian? Gimana deh? Mendengarkan merupakan dasar dari komunikasi. Bukan kepo, penasaran mereka mengucapkan itu. Apa jawabannya? Kenapa? Biasanya baca yang kurang. Jangan dibaca, jangan langsung dibaca. Karena itu poinnya. Jadi mendengarkan merupakan dasar dari komunikasi. Kenapa kok ada kata-kata ini? Bayangkan ketika kamu bicara, tidak ada yang mendengarkan. Apa bisa disebut komunikasi? Bayangkan ketika kamu berbicara, temannya kamu ajak bicara itu malah menang. Pernah yang gitu? Apa yang terjadi? Kesel. Selain kesel juga misalnya kamu sampaikan tidak dapat, dia dapat tersampaikan gitu. Ya, apalagi kalau ada 5 ngajar dia, ada itu, ada yang barang pesawat teman-temannya. Itu kan berarti tidak mendengarkan, berarti di situ tidak terjadi
komunikasi yang baik. Jadi bagaimanapun komunikasinya, usahakanlah menjadi pendengar yang baik. Jadi seorang komunikator yang baik itu adalah orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Gitu. Bisa jadi pendengar yang baik. Nah terus kalau bicara itu bukan dasar komunikasi, Pak. Itu setelah mendengarkan. Ada yang dengar dulu, baru ada yang bicara. Kalau tidak ada pendengarnya, ngapain kita bicara? Kamu sendiri. Kayak yang biasa terjadi pada Sandi itu. Bisa? Oh, baik, setelah itu kita juga jangan lupakan berbicaranya. Bukan hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan tidak ada yang bicara, ini bukan komunikasi juga. Tidak ada yang bicara. Di sini bisa bicara semua? Bisa. 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 Sampai bisa. Oh, Sandi, sini. Silakan. Sini. Silakan. Sini maju. Kalau sudah sepakat untuk bisa aktif dalam diskusi. Di sini. Kamu bisa bicara? Bisa. Bicara apa? Komunikasi. Biasanya untuk komunikasi dengan siapa? Dengan teman siapa? Farhan. Apa yang kamu komunikasikan kepada Farhan? Apa? Gimana ngomongnya gimana? Loginan. Cuma gitu, loginan. Dia sudah ngerti. Jadi langsung dia login. Tidak perlu tanya tadi ID-mu lagi tidak. Berarti sudah ngerti langsung dimakan. Hanya kamu bilang login hal gitu ya. Apa lagi sudah lagi? Terus responnya gimana? Hah? Oh, enggak tahu. Dari dua komunikasi dengan partner tadi, antara yang pertama login hal gitu, sama yang manajer hal gitu, itu kamu anggap sebagai komunikasi yang kamu berhasil nggak? Kamu menganggap kamu berhasil nggak mengajak dia berkomunikasi? Kenapa? Pertanyaan untuk Sandi itu yang penting. Dapat balasan, dapat respon. Meskipun responnya awalnya tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan ajakan si sama Sandi logingan, langsung jawab. Langsung di HP kemudian login, itu merupakan respon dari komunikasi yang disampaikan oleh si Sandi. Jadi tidak perlu logingan, si Farhan. Oke, ayo kita login, tidak selalu seperti itu. Tapi karena cara mereka berdua sudah biasa seperti itu, yaitu dianggap direktif karena pesannya tersampaikan dan ada respon dari semuanya. Tapi ada tapinya. Sandi boleh melakukannya dengan Farhan karena sudah terbiasa, ya kan sudah cukup dengan loginan gitu ya. Tapi Sandi tidak boleh menerapkannya kepada orang lain yang belum terbiasa dengan itu. Coba betul Pak Heru juga. Login Pak. Responnya Pak Heru. Ya bingung. Apa maksudnya bocah ini gitu ya? Baik, tepuk tangan dulu untuk Sandi. Jadi kesimpulannya
tidak komunikasi itu tidak selalu mendapatkan respon yang kita harapkan. Yang terpenting adalah pesan yang tersampaikan dapat umpan balik, dapat respon. Entah jawabannya tidak, iya, ayo, dan sebagainya. Dan yang terpenting, kamu harus bisa. Ada diskusi dalam diskusi Pak ya. Apa yang terjadi? Nanti kamu saya bawa pulang, saya jadi tanyakan kunci mau. Enggak, bercanda ya. Masa jangan pulang kunci. Oh ya, dari yang tadi disampaikan Sandi tadi dapat disatukan bahwa komunikasi yang kita sampaikan pada satu personal, pada seseorang itu jangan kalian generalisasikan atau kalian samakan dengan cara kamu ngomong dengan orang lain. Harus kamu bedakan. Dengan siapa saya? Sandi boleh mengatakannya kepada orang karena sudah terbiasa. Apalagi mereka berdua apa? Koncoran kalau ya ini friend saja. Yang penting informasinya tersampaikan. Tapi ya harus dibedakan ketika kamu ngomong sama Felisa, kepada si Faris, karena tidak terbiasa menggunakan komunikasi. Masuk? Masuk apa? Masuk angin. Oke. Ternyata sudah bisa bicara intinya. Bicaranya kepada orang lain. Dan bicaranya pun dengan gimana? Mana kata? Kode Pak itu Pak. Oh kode, loginan memang itu aja. Hebat sekali. Kira-kira sampai di sini kalian kalau disuruh bicara sudah bisa? Bisa. Coba. Harus bisa. Coba. Saya ingin tahu suaranya sekian ratus orang yang ada di sini. Coba teriakkan kata saya bisa bicara. Saya itu. Bareng-bareng ya kan? Saya biasakan memahami instruksi, oke? Saya hitung sampai 100 ya. Berapa? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini yang boleh ngerti. Ya. Jadi orang bicara itu memang bagi sebagian orang sulitnya karena apa sih? Kurang apa namanya? Apa? Kalau hanya bicara sama temannya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu misalkan suruh presentasi aja dari kelas, saya ini kan jawab, jangan rasanya sesuatu yang bolong, jangan rasanya harus banyak alasan. Dan itu menjadi penghambat sebuah komunikasi orang berbicara. Apa yang paling utama yang menjadi penghalang kita untuk berbicara? Siapa bisa jawab? Percaya diri. Apalagi? PD. Oh, jadi kamu itu PD itu sepupunya percaya diri. Jadi gini ya, PD boleh. PD atau percaya diri itu merupakan dasar dari orang bisa berbicara, terutama bicara yang secara publik, public speaking, bicara pada orang banyak. Saya berikan sedikit aja, kalau banyak tidak mau. Trik atau tips, gimana sih menumbuhkan PD, percaya diri kita berbicara? Ya, betul. Yang pertama, percaya diri itu akan timbul kepada kita ketika kita nyaman. Apa nyaman? Apa? Ya semuanya nyaman. Tempatnya nyaman, ya kan? Kemudian pakaian yang kita pakai ini nyaman. Kemudian orang-orang di sekitarnya itu bisa membuat suasana menjadi nyaman. Maka percaya diri itu tidak akan timbul dengan sendirinya. Jadi buat nyaman dulu diri.
Kemudian yang kedua, next, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan was-was. Jangan tergesa-gesa. Misalkan saya sempat dulu tuh anak-anak ini mau presentasi laporan PKL di kelas sana itu. Deadline-nya itu jam 8 mulai. Tapi sampai jam 8 kurang 15 satu orang ini belum datang dan dia membawa file presentasinya. Ya. Kemudian temannya yang lain kelompoknya itu sudah mulai gelisah. Gimana ini kalau gagal ini? Karena dia sudah gelisah dulu ketika teman yang bawa file itu datang presentasi. Apa yang sudah dia rakit di rumah, apa yang mau dia sampaikan, ya ambiar. Ketika sudah ambiar hilang, percaya dirinya akan menurun. Dan ketika percaya dirinya menurun, apa yang terjadi? Ya ngomongnya sudah tidak terarah lagi, tidak teratur lagi. Ada yang grogi, ya kan? Padahal saya sudah latihan sebelumnya. Itu ya, jadi percaya diri memang perlu latihan, tapi juga kita harus tahu konsepnya, gimana latihannya. Pastikan dulu nyaman dengan diri kita sendiri ketika berbicara. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi. Orang kalau tidak menguasai materi tidak akan pede bicara dimanapun. Misalkan saya ngomong game sama Sandi, game apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Ketika saya ngobrol dengan Sandi, saya tidak akan pede ngomong tentang Mobile Legend karena saya tidak paham tentang Mobile Legend. Sedangkan Sandi sudah tiap hari main, sudah sangat paham. Dia dengan sangat antusiasnya bicara, sehingga tertata rapi. Inilah konsepnya Mobile Legend. Ketika saya bicara tentang Mobile Legend, ya tidak percaya diri karena tidak tahu apa isinya Mobile Legend itu, konsepnya bagaimana. Mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Jadi kuasai materi. Kayak Pak Doni ngomong sekarang ini ya, kamu kira saya tidak belajar harus kuasai itu, minimal dibaca lagi lah apa yang sudah saya pelajari kemarin-kemarin dulu, dibaca sekilas untuk menyegarkan ingatan sehingga ketika berbicara bisa poinnya bisa tersampaikan dan juga akan menambah kepercayaan diri kita. Apa lagi yang perlu dilatih untuk kepercayaan diri ketika bicara di depan orang banyak? Apa lagi? Gak ada? Apa? Mental. Apa yang terjadi di mentalnya? Malu. Kenapa kok malu? Karena tidak percaya diri lagi ya. Kalau saya gimana ya tadi itu sudah caranya. Oke, untuk orang yang belum terbiasa memang malu itu sulit di ini, apa namanya? Sulit tercover untuk kita, sulit kita kendalikan. Ada orang mengatakan bahwa ketika presentasi, ketika kita pertama kali presentasi di depan, kemudian ada pengujinya, kemudian ada customer kita dan lain-lain. Di sini ada yang bilang itu anggap saja yang ada di depan kamu itu adalah rumput yang bergoyang. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Karena apa? Yang kalian hadapi adalah manusia, sehingga kamu harus menata bahasamu. Ya, bahasakan bahwa bahasamu itu bahasa manusia gitu. Harus sopan, kemudian harus terarah. Caranya gimana? Yang pertama, kamu belum terbiasa, pertama kali di depan untuk berbicara. Ini aja, ada gampang. Kan di sini. Perkenalkan, kalau kamu menghadap ke si gini, mungkin kamu masih malu ya, masih harus bertemu orang. Lihat aja tembok di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan pandangan kita di depan. Lalu menarik perhatian orang lain. 10 menit kedua dan seterusnya sampai selesai, diskusi itu akan berjalan, akan kondusif, kemudian pesan juga akan disampaikan dan seterusnya. Dengan kamu menetap telepon dulu gitu ya, kamu kan terbiasa karena sudah mulai berkata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah menuju salah satu yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, saya seorang guru bahasa Indonesia di Sekolah Desa 12 Hari dan saya sekarang akan mempresentasikan tentang materi negosiasi.
seolah-olah kamu sudah sangat meyakinkan. Wah, ini sudah biasa presentasi. Jangan gini kalau anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gitu. Berapa? Kalau kamu fokus, anak yang menertawakanmu itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan kamu sampaikan. Kalau fokus, kalau kamu udah fokus ya akan ketularan gila kan. Tawa gini. Kayak gitu ya. Apa triknya Pak? Saya belum pernah presentasi Pak. Saya grogi. Bisa-bisa saya berdiri. Wah, jangan. Sudah, pertama-tama kamu tatap dulu ke belakang, meskipun sudah ada orang kamu lihat, ya kan. Kalimat kedua kamu muncul satu orang, kalimat ketiga dua orang, dan terusnya sampai bisa kamu menguasai audiens. Tuh. Lagi. Ini lagi penting. Posisi seseorang ketika berbicara itu menentukan berjalannya diskusi. Saya bilang tadi kan 10 menit pertama itu menentukan 10 menit berikutnya sampai terakhir selesai kan. Biasanya kalau orang pertama bicara tuh ngapain? Saya tadi ngapain pertama ngomong? Salam, kemudian hormat dan lain-lain. Untuk memaksimalkan performa ketika di awal pesan pertama begitu meyakinkan, ya. Gunakan rumus 5-5-5. 3 kali 5 berapa? 15. 5-5-5. Maksudnya gimana? Karena yang kamu ajak orang banyak kan nggak mungkin kan? Kamu hanya melihat si siapa namanya? Bella, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Jawa. Ya kan? Gimana? Harusnya gimana? Tidak. Gimana bedanya? Coba contohkan. Saya bingung kan? Pindahnya bagaimana? Anggap saja kamu seorang motivator pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Amin Sofir Bidan. Harusnya bagaimana? Posisi yang ini kan? Kalau ini kita terekam oleh orang, kita itu seorang yang tidak terbuka atau sombong. Tidak boleh begini. Kalau begini ini menegaskan bahwa seseorang itu tertutup pada informasi, tidak mau terbuka pada orang lain. Gimana posisinya? Ini. Nah, gimana? Ya, santai tapi pasti. Tegap saja. Gini ya gini, tapi tidak usah gini amat. Jadi relax aja senyamannya, senyaman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Indriawan. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Purwokerto. 5 detik. Ya, jangan 15 detik terus kamu tunjukkan pada Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia begini ya, kan nggak enak. Bisa, gitu ya. Dan itu perlu lagi. Sekarang kita lagi di sini. Karena ini grogi. Kenapa grogi? Nggak biasa. Sudah nanti kita
di akhir yang berasa lagi. Gitu ya. Rumus apa ketika membuka presentasi? Rumus apa tadi? 5, 5, 5. Terserah kamu udah dari kiri atau dari kanan. Yang penting dari atas. Tak boleh. Masih kamu ya? Oke, apa lagi ya? Tak saya lagi karena memorinya. Oh iya, hal yang sangat kamu hindari ketika presentasi di depan orang banyak. 1. Kebenaran dan Maha Esa. Jadi yang pertama tadi itu posisikan diri yang nyaman, yang enak dipandang oleh orang lain. Ya kan? Karena kamu harus sadar bahwa kamu itu berkomunikasi dengan orang, bukan berkomunikasi dengan tembok atau pinjam dinding. Ya, kamu ngomong dengan orang. Jadi kamu harus tampil seperti kamu. Jangan pernah menunjuk seseorang dengan begini. Coba kamu kesini, kamu kesana. Gimana? Entah itu. Gimana? Gini, boleh. Tapi lebih fleksibelnya agar tidak terlalu lagi. Kamu bisa menggunakan 5 jari kamu. Baik, masih ada di sana. Coba bisa minta bantuannya untuk ke depan. Benih tadi kan? Bukan bagaimana? Kamu mesti benih. Ini tidak. Ini harus berbeda. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Oke, gitu ya. Sama apa tadi? Hah? Oh iya, tadi lupa tuh ya. Sorry ya, maaf ya. Muridnya banyak. Rehan tadi mengatakan bahwa boleh enggak gitu? Ketika ada yang ramai itu saya bilang gimana? Kenapa? Boleh enggak? Boleh saja, tapi itu kurang baik. Baiknya gimana? Ya dengan teguran, jangan dengan pelototan mata, dengan ekspresi yang seram. Itu tidak komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang ramah dan bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana, Baris? Oke, siap bicara ya. Semakin dulu. Satu lagi. Semakin dulu. Lengkap ya, kita mulai. Kita ulangi. SMK. Iya. Semakin dong. Apa dulu? Ya, oh iya, satu lagi ya, dari kelupaan tadi. Posisi berdiri kita, kemudian cara kita menuju orang, kemudian hal-hal yang harus kamu hindari. Seperti yang disampaikan tadi. Jangan sekali-sekali ketika presentasi itu kamu memasukkan tanganmu ke saku. Ya, itu biasanya kalau orang masukkan tangan ke saku itu kan gini. Ya, lu gawat ya, kurang ramah kan. Ya, jadi nomor 1 itu sini sekolah. Kemudian yang kedua, jangan menghilangkan tangan ke belakang. Silakan depan juga. Sudah mulai ketemu semua. Silakan biar tepat dan kamu semakin ketemu. Faktor membentuk speaker tuh.
brainstorm. Speaker itu apa? Ya, pembicara. Faktor pembentukan seorang speaker, seorang pembicara yang baik itu yang pertama bisa memang dia dari lahir memiliki bakat berbicara. Biasanya dia training dia pintar berbicara, pintar berbicara lahir. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Ketika lingkunganmu itu lingkungan yang komunikatif, komunikasi yang baik, banyak yang kita ngomong dan sebagainya, itu kamu juga akan tertular menjadi seorang pembicara yang baik juga. Karena biasa mendengarkan komunikasi yang baik juga. Kemudian yang ketiga dari latihan. Jika kamu tidak memiliki dua yang atas ini, Pak, saya ini tidak punya bakat jalannya. Kemudian lingkungan saya juga lingkungan yang lingkungan komunikatif. Apa yang saya lakukan? Yang terakhir, latihan. Bisa kamu nonton YouTube, kayak si Maris ini saya nonton YouTube terus ya. Untuk kalau bicara nonton YouTube dulu latihan di depan cermin sebelum presentasi, ya. Rambut saya ini kurang gimana kalau presentasi biar menarik. Baju saya pakai baju apa? Latihan. Nggak bisa, Pak. Internetnya los, jadi kita konekan ulang. Oke, sudah bisa lagi. Oke, lanjut ya. Ya, semakin cepat kita kalian tenang, semakin cepat kita selesai dan semakin cepat kita menang. Ini. Nah, lihat. Mulai ini rasa percaya diri, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ulas sedikit lagi. Yang pertama, gimana sih cara raih percaya diri kita
kalau melepaskan rasa sesal, sesal yang ada di hati, keluarkan dulu pikiran kita, jangan berubah, baru kita bicara dengan baik. Perbaiki persepsi diri, harus percaya dulu apa yang kita bawa ini harus meyakinkan dulu. Jangan takut gagal, penampilan maksimal, mengingat masa sukses di masa lalu. Jadi jangan hal-hal negatif yang dipikirkan. Orang kalau sebelum ngomong itu hal-hal yang jelek-jelek dulu yang dipikirkan, maka hal yang baik akan tertutupi dan tidak akan keluar. Kalian camkan itu, ya, camkan. Selanjutnya, teknik berbicara komunikasi, variasi suara, edisi wajah, kata-kata, bahasa tubuh, sudah ya. Ini variasi suara, naik turunnya, itu intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Setiawan, guru bahasa Indonesia ini. Bahasa apa? Ada tempo, ya, ada intonasi, ada nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nah gitu. Terus wajah, jangan ngobrol, jangan ketawa, jangan gimana posisi wajahnya? Posisi wajahnya. Ya, posisi wajah yang ramah, yang menyenangkan. Meskipun wajah saya tidak ganteng ya, tapi kalau saya bersifat ramah, wajah kita ramah, wajah kita senyum, akan terlihat menarik oleh orang. Bukan begitu? Ganteng ya. Bahasa tubuh tadi itu yang verbal ya. Kenapa ekspresi wajah kita penting? Coba lihat. Kenapa ekspresi wajah itu penting? Ya, karena itu yang akan membuat komunitas kita menjadi antusias mendengarkan apa yang kita bicarakan. Itu ya. Jadi ya. Nah ini lah, tadi katanya si Rehan, kalau begini lah, boleh. Pakai 5 jari gini, boleh. Yang penting jangan tidak sok. Jangan pernah berdiri sambil mengangkatkan tangan di depan dada. Tetap berdiri yang formal. Di posisi 10-10, berdiri dengan posisi tunjukkan keterbukaan. 10-10, bukan 10-4 ya. Ini coba kita simak satu cuplikan. No. Coba anak-anak perhatikan orang yang ada di video itu. Udah ada suaranya. Gak apa-apa. Ya cepat aja. Ya, silakan duduk. Ya, ada keluar maju. Sudah sejak hari yang lalu. Hah? Sudah 5 hari? Kok baru sini, Bu? Baru ada yang Dan kesempatannya? belum sejak saya nggak minum apa-apa. Terus tadi malam badan saya sempat menggigil
Coba bayangkan ketika kamu jadi pasiennya, apa yang kamu pikirkan? Dan itu juga yang terjadi pada orang lain ketika kamu diajak bicara sampai ke KP. Ya. Dan wajahnya juga pakai ya pangkat. Dan manusia. Secantik apapun orangnya, kalau model bicaranya gitu sudah. Ya. Jangan sampai selesai, kamu sudah bisa. Oke. Satu lagi, ini pentingnya kita berkomunikasi. Betul. Yang sakit gitu loh. Nonton barusan videonya. Apa yang terjadi? Apa yang bisa kayak gitu? Apa yang video? Cara berkomunikasi. Harusnya bagaimana? Kesimpulannya adalah terima kasih ya. Karena Kak Oni sama yang Oni ya sama gimana kesimpulan dari video barusan? Tapi kamu tidak menginterpretasi karena lucu gitu ya. Jadi kesimpulan dari tayangan tadi itu kita sebagai makhluk sosial pasti saling tolong-menolong. Respon kita terhadap seseorang itu pasti ada ya. Ada orang yang kesusahan, kita harus membantu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan yang namanya komunikasi. Harus kita komunikasikan dulu apa sebetulnya yang terjadi. Baru kita bisa melangkah, baru kita bisa bertindak. Gitu ya. Jangan mentang-mentang kamu sudah belajar komunikasi, terus tiba-tiba kamu datang ada teman yang sedang langsung kamu bantu sama gurunya padahal tidak sesuai dengan harapannya. Itu malah jadi masalah. Gitu ya. Oke.
sedikit lagi karena waktunya sudah mau Natal. Ini yang paling sering saya lihat itu terlalu banyak menggunakan gadget, sangat harus dihindari karena tidak menghargai si komunikator. Memotong pembicaraan, kemudian sikap negatif, suaranya tinggi, membentak-bentak, ya, lalu ini menghilangkan tangan, tidak menatap lawan bicara, jadi usahakan menatap lawan bicara. Jangan main HP ini, ya. Lanjutkan presentasi. Nah, ini presentasi terakhir sebelum kita tutup. Presentasi itu kan mempresentasikan, melaporkan apa yang kita punya kepada halayak ramai, kepada orang banyak. Ya, cara berbicara satu presentasi. Ini orang presentasi dikatakan sukses ketika verbal itu hanya 7%, 8% dan visualnya 55%. Jadi visual yang paling tinggi, visual. Ya, vokal atau nada suara kita, intonasi kita itu ada di urutan kedua, harus baik. Kemudian untuk verbal kita itu hanya ada di 5%, urutan kedua. Jadi yang harus diutamakan apa? Visual atau penampilan kita dulu. Sini cara berbicara intonasi, dari gaya datar, intonasi tidak terlalu serius, ya. Memang sebuah forum itu harus fokus, tapi tidak fokus itu tidak selalu serius terus. Harus ada selingan biar dinamis. Kemudian jangan membaca teks. Kalau anak presentasi itu kan yang apa ada di situ dibacakan, jadinya membaca bukan presentasi. Kemudian interaksi dengan audiens, tatapan 555 yang tadi sudah kita bahas. Berapa? 555 untuk membuka diskusi. Jangan takut menatap mata orang, semakin tajam tatapan kita, semakin mengesankan apa yang kita bicarakan. Ya, jangan takut menatap masa orang. Ini ada contohnya. Contoh apa sih yang harus dilakukan ketika presentasi? Contoh bad presentation, presentasi yang salah. Tuh, gimana ini? Do not get a lot of time. Jangan sibuk sendiri ketika presentasi, harus siap dulu. Ya. Jadi wear informal clothes, jadi pakaiannya harus rapi, harus formal. Pakaian. Not read, tidak membaca secara langsung, tidak membaca terus. Tidak berdiri membelakangi audiens. Tidak presentasi. Jadi paragraf itu jangan ditampilkan semua. Hanya poin-poinnya saja. Jangan sampai menerima telepon ketika presentasi. Habis saya tambah. Kemudian telepon dan terjawab. Ya. Tidak bicara monoton, harus berirama. Ya. Tidak menghilangkan kata. 9. Ya, tidak membaca teks presentasi itu. Harus menguasai materi dulu. Nah, ini good presentation. Yang betul bagaimana? Nah, pakaian yang formal. Dress formal and be professional. Terlihat profesional. Give handout to your audience. Berikan handout saja tidak apa-apa, tapi yang dibacakan. Ya. Gunakan teks yang bersih. Jadi tidak banyak teks, gunakan gambar dari
Apa ini? Maya ya. Body language, bahasa tubuh. Baik. Sebetulnya ini masih ada 100 slide lagi juga. Tapi kenapa punya sudah jam 2:04 dan Pak Doni lagi harus pindah alam ya. Ya pindah alam. Dari alam nyata ke alam maya. Gitu ya. Dari sampai di sini silakan yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan beberapa pertanyaan. Sebelum kita Silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Doni dengan komunikasi disampaikan bagaimana sih menjadi komunikator yang baik, itu sudah disampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? kalau ada yang lain ada benar ini. Satu saja. Ya, tanya. Oke. Ya silakan. Silakan deh, mau tanya deh. Ya. Oh, ya. Ayo sebelah sini mungkin. Nana, ada yang tanya? Silakan. Riz, oh silakan, bagus, luar biasa. Ayo monggo. Silakan. Yang ini masalah iman, tidak semua sukses masalah Oke, dan pertanyaan dari Nyonya Rita. Pak, yang poin 5 itu maksudnya bagaimana? Mengingat semua sukses masa lalu. Ini konsepnya. Energi apa hal positif yang akan kita keluarkan itu benar-benar. Apa yang kita sampaikan, salah satu pengaruhnya adalah energi positif yang kita bangun dulu di otak kita. Jika kita mengingat-ingat masa lalu yang baik-baik, maka apa yang kita sampaikan itu juga baik. Misalkan Pak Doni mau ngomong barusan hari ini, saya mau presentasi hari ini, saya mengingat masa lalu saya, saya pernah belajar ini dulu, saya pernah belajar public speaking dulu pada Pak ini. Saya ingat-ingat, berarti saya harus menyampaikan ini pada anak-anak. Maksudnya seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa kamu ambil, kamu saling, itu bisa disampaikan ketika presentasi. Bisa? Oke, terima kasih. Tidak ada lagi? Ada yang tanya lagi? Cukup? Sampai sudah? Sebetulnya masih ada satu game, Pak. Tapi karena sudah waktunya mepet juga karena sudah gelisah, saya ini saja, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf, anak-anak, jika kita bahas hari ini kurang berkenan dan semoga ada sesuatu yang kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Pesan saya, tetap semangat. Hai. Ini sudah ditunjuk sedikit lagi ya. Kita tutup. Coba simak dulu. Tetap semangat belajar ya. Jika apa yang saya sampaikan hari ini masih mengganjal di hati kalian, silakan kalian tanyakan secara langsung di kelas atau dengan atau di rumah yang di sini ya boleh. Gitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Doni, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Luar biasa sekali. Dan
aplaus dulu. Nah, itu. Baik anak sekalian, jadi apa yang telah disampaikan Pak Doni itu betul-betul kalian internalisasi pada PPN ya, di rumah diingat lagi ya. Terus jangan lupa dipraktekkan ya, hanya disajikan materinya, teorinya seperti ini, kalau tanpa praktek ya, kalau disuruh maju presentasi harus mau ya. Salah satu sarana kalian baik lagi. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan 20 menit untuk mengakhiri pada kegiatan yang hari ini, mari kita tutup dengan doa dulu. Ya, mari kita tutup dengan doa dulu. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan mulai dari awal hingga akhir sekarang ini, mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat ya, karena orang sukses itu harus punya ilmu yang bermanfaat, artinya bisa memberi dan melayani. Siapa tahu satu saat kamu diminta untuk melayani masyarakatnya, sudah menjadi MC, ini kan ilmu seperti ini sangat penting sekali ya. Jadi kita berdoa sama-sama. Tolong di belakang itu kalau mau berdoa jangan ngobrol sendiri. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Pada kegiatan siang hari ini. Terus kegiatan lagi kapan Wani? Waktu ini Wani? Oh, minggu depan. Mungkin nanti minggu depan bertemu lagi dalam kegiatan ini dalam rangka kegiatan kegiatan. Itu anak-anak sekali lagi saya mohon maaf, saya lagi billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.